Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem dan Logika Digital. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-12. Nah, di sini kita akan membahas tentang rangkaian sekuensial ya. Ini bertolak belakang dari rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian kombinasional, ya di mana kombinasional itu salah satunya adalah ada decoder dan encoder ya. Nah, kalau decoder dan encoder itu output tergantung dari sebuah inputnya ya. Nah, sedangkan di dalam rangkaian sekuensial di sini akan ada istilah elemen memori ya. Jadi nanti di sini outputnya akan diolah kembali ya. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat dari rangkaian sekuensial di bawah ini ya. Nah, di sini ada input, terus nanti di sini ada proses dari combinational logic ya. Terus di sini ada input, ada outputnya. Setelah nanti di dalam output akan ada proses ya, ada proses selain output, ada proses untuk masuk ke dalam memori elemen atau elemen memori ya, sehingga nanti akan menghasilkan inputan baru dan output yang baru juga gitu. Oke, untuk rangkaian sekuensial contohnya ada 3 ya, yaitu counter, terus register dan flip-flop ya. Dan nanti ke depan kita akan bahas ya. Nah, di sini untuk masuk ke materi flip-flopnya, kita akan bahas tentang rangkaian sekuensial yang sederhana dulu ya, yaitu rangkaian counter ya. Di sini saya tulis di sini counter ya. Nah, di mana untuk counter ini sistem rangkaiannya akan menambahkan angka 1 di dalam tahapan rangkaiannya ya. Contohnya di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di mana 2 ini adalah hasil dari 1 tambah 1 ya. Terus yang 3 yaitu 2 tambah 1 ya. Terus selanjutnya kalau 4 berarti 3 tambah 1 dan seterusnya. Nah, ini contoh rangkaian sekuensial dengan model counter ya. Dan kalau kita terapkan dalam rangkaian ini, nah di sini contohnya masukannya atau inputnya plus ya, plus 1 ya. Nah, nanti secara otomatis nanti outputnya juga menghasilkan 1, dan selain dia menghasilkan output ya, juga akan outputnya yang 1 ini akan diproses ya, akan diproses di dalam elemen memori ya. Jadi nanti ada inputan yang baru, ini jadi 1 ya, terus nanti di sini 1 ya. Nah, terus nanti untuk elemen memori ini akan masuk ke input lagi ya. Jadi di sini 1. Dan selanjutnya 1 tambah 1 berarti nanti hasilnya di sini 2 ya. Oke, saya tulis di sini ya. Jadi 2, terus ini turun ke 2, terus ini juga nanti 2. Nah, untuk 2 ini berarti, nah di sini ya, berarti 2. 2 dan ini tetap menggunakan plus 1 ya. Nah, sehingga nanti ada inputan baru 2 tambah 1 berarti di sini 3,
3, dan seterusnya ya nanti. Nah, itu konsep dari rangkaian sekuensial ya. Nah, sebelum kita masuk ke flip-flop ya, di sini kita akan bahas dulu yaitu SR LEDs ya, di mana SR itu singkatan dari set reset ya. Nah, untuk rangkaian SR LED ini di sini menggunakan gerbang logika namanya NOR ya. Oke, namanya NOR ya. Mana NOR itu biasanya kebalikan dari OR ya. Nah, NOR. Contohnya di sini NOR itu kita tuliskan aja A, terus B, terus di sini kita tuliskan A plus B ya. Nah, contohnya di sini kalau A-nya 0, B-nya 0, nanti hasil dari NOR-nya adalah 1 ya. Jadi kebalikan dari OR ya. Terus 0, kalau sininya 0, kalau B-nya 1, nanti hasilnya 0 ya. Kalau di OR itu berarti harusnya 1, ini kebalikannya. Terus kalau ininya 1, ininya 0, berarti 0 ya. Dan kalau 1, B-nya 1, berarti nanti di sini adalah 0 ya. 0 ya. Nah, ini kaitannya dengan gerbang logika NOR ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah lambang dari NOR ya. Nah, dan di sini ada SR ya. Jadi set dan reset ya. Nah, kalau kita tuliskan di sini SR ya. Nah, terus di sini outputnya adalah key dan kita tuliskan aja key N ya. Key N terus key komplement ya. Komplement N ya. Nah, contohnya di sini karena kita akan menghubungkan dengan logika NOR di sini ya. Sebagai contoh ya, kita gunakan yang untuk S-nya 0 ya. 0, terus untuk yang R-nya 1 ya. Oke. S-nya NOR, R-nya 1 ya. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke dalam NOR key-nya ya, dan nanti akan pasangannya hasilnya tentunya akan menghasilkan ini ya, menghasilkan apa nih? Menghasilkan menghasilkan 0 ya. Oke. Nah, walaupun kita nanti kasih di sininya 1 ya tetap 0 ya, dikasihkan 0 tetap nanti kosong ya. Nah, ini setelah itu nanti ini kita turun ke bawah ya, di sini ya, turun ke bawah ini 0, berarti nanti kalau 0 ketemu 0, nah ini 0 ketemu 0 jadi ya 1 di sini. Terus ini naik ke atas, berarti cocok ya, jadi 1 NOR 1 hasilnya adalah 0 ya. Nah, nanti bisa kita tulis di sini 0 terus R-nya 1, hasilnya adalah key ya, key awalnya 0 terus key komplainnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita bisa terapkan yang lain ya. Nah, ini saya hapus dulu.
Oke. Nah, contoh lain di sini kalau dua-duanya 0 ya, dua-duanya 0 ya. Oke, kalau dua-duanya 0, nah di sini nanti tentunya kalau di sini 1 ya, ya 1 berarti 0 ketemu 1 berarti pas ya 0 di sini. Ini turun ke bawah, nah jadinya 0 ya. Terus nanti 0 ketemu 0 berarti 1. Berarti di sini tidak ada perubahan ya untuk outputnya. Makanya nanti ditulis di sini 0 terus key n min 1 ya. Karena tidak ada perubahan. Terus di sini adalah key n1 komplement ya, ini garis. Nah, karena tidak ada perubahan. Nah, terus kalau kita lanjutkan dengan set dan reset yang baru ya, sebagai contoh di sini saya hapus dulu ya. Oke, sebagai contoh di sini untuk setnya 1, ininya 0 ya. Dan di sini kita tuliskan 1, terus ini adalah 0 ya. Nah, nanti walaupun nanti pasangannya di sini 0 dan 1, nanti tentunya hasilnya juga akan 0 ya. Jadi ini sebenarnya kebalikan dari yang pertama ini ya. Jadi kembali ke awal ya. Nah, kita buktikan aja di sini. Nah, ini 0. Berarti di sini kalau ini kita tarik aja ke atas ya. Jadi 0 ketemu 0 adalah 1 ya. Jadi turun bawah ke 1. Nah, sehingga nanti untuk outputnya adalah key-nya adalah 1 dan key complementnya adalah 0 ya. Nah, itu. Terus terus yang terakhir, berarti terakhir itu bagaimana kalau dua-duanya adalah 1 ya. Nah, kalau 1 gimana ya? Coba kita tuliskan di sini. Ininya 1, ininya 1 ya. Nah, kalau ininya 1 dan tentunya kalau kita pasangannya dikasihkan 1 ya tetap 0 aja. Nah, tetap 0. Terus ini nanti turun ke bawah 0. Nah, 0 ketemu 1 ya, 0 ketemu 1 ya 0. Nah, ini naik ke atas ya. 1 ketemu 0, 0 ya. Berarti nanti ini nilainya adalah 00 ya. Nah, 00 ini maka nanti istilah lainnya adalah tidak digunakan ya, atau not use ya di sini. Nah, ini kaitannya rangkaian menggunakan SR-LEDs ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan yang ya ini ya, yang N ya. Oh, maaf ya. Yang NaN ya. Nah, silakan nanti dicoba menggunakan NaN. Kalau yang atas adalah menggunakan ini NOR ya. Ini menggunakan NOR. Dan yang bawah adalah menggunakan NaN ya. Oke, nanti hasil dari SR-nya dan keluarannya seperti apa? Apakah sama atau tidak? Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan di ke-12 ini.
nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan SL Flip-Flop ya. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.